Oke coy, ketemu lagi bareng gua ya. Jadi Muhammad, kesempatan kali ini gua dapat kiriman lagi nih, ya, yaitu knalpot kopi CMS kan, ya. Aduh, gacor. Aduh. Oke, jadi knalpotnya itu knalpot kopi-kopian, jadi bukan original. Ini bikinan bengkel, salah satu bengkel di Serang, ya. Dan knalpot kopi CMS ini tuh dari dulu sampai sekarang masih banyak peminatnya ya. Walaupun sekarang ini banyak banget versi knalpot ya, saringannya dibikin setengah. Terus juga sekarang tuh banyak orang-orang pakai knalpot bebasan ya, seperti samblong-samblong gitulah. Tapi kopi CMS dari dulu sampai sekarang ya, 2 atau 3 tahun lalu gitu, gue juga pernah bikin konten tentang knalpot kopi CMS. Itu rame ya yang nonton, karena pada saat itu viral. Tapi sampai sekarang pun keviralannya, keramaiannya itu masih banyak banget peminatnya ya, banyak banget yang nyari, banyak juga yang pakainya juga gitu. Oke, jadi knalpot ini bakal gua review, bakal gua lihat, bakal gua pasang, dan bakalan gua tes sound di motor gua gitu ya. So jadi knalpot ini kopi CMS buat Vario 125 150 arm on. Oke, buat teman-teman yang penasaran knalpotnya kayak gimana, bentuknya, spesifikasinya, suaranya, dan segala macamnya, ikutin terus aja videonya. Tapi sebelum teman-teman lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe dulu channel ini agar terus berkembang dan memberikan manfaat untuk kalian semua. Oke, so gak usah berlama-lama lagi, langsung kita lanjut aja ke kontennya coy. Oke boy, jadi ini dia knalpotnya, dan belum gua unboxing sama sekali, dan gua udah gak sabar banget pengen ngebongkar si paketannya coy ya. Mudah-mudahan sih gak ada kendala, gak ada minusnya gitu ya di proses pengiriman. Nah yang kayak gini cukup oke sih untuk packagingnya. Nah nanti gua spill ya nama knalpotnya, nama tokonya gitu ya. Dan sekarang kita langsung bongkar aja, gue sebanyak bangus seperti ini. Ini gue nggak ada tripod ya, malas nyarinya. Kayak gini aja. Pokoknya gue gak mau bertele-tele, karena pasti kalaupun videonya estetik gimana pun, kalau misalkan durasinya kepanjangan biasanya dibikin skip-skipnya sama kalian. Oke coy, jadi ini dia knalpotnya, dan gua bakal review sedikit dulu aja ya. Gua ya gak mau yang terlalu detail, gak mau yang terlalu rinci, karena teman-teman udah pasti tahu ya untuk knalpot tuh ya seperti itulah. Nah untuk knalpot ini gua bakal bahas dari bobotnya dulu. Nah ini bobotnya tuh cukup berat banget, cukup berat, tapi nggak seberat knalpot original ya. Karena ya dalamannya tuh saringan full ya, jadi bobotnya tuh nggak yang begitu berat banget. Nah ini, saringannya full, jadi ini ala-ala kopi CMS lah ya, seperti yang gua bilang tadi di opening. Nah gua suka dari knalpot ini PDRS ya, Predator Racing Exhaust itu bracket ke armnya tuh ada 3 nih, 2 di bawah, 1 di atas. Jadi mirip banget sama knalpot original si Honda-nya ya, si Vario-nya gitu. Terus di bagian cat juga, ini kalau misalkan gua endus, gua cium mirip cat di tone Hagtem. Jadi ini gua yakin udah tahan panas sih untuk catnya ya. Gua paham banget sih baunya, tapi gua nggak tahu juga ya lebih jelasnya kayak apa pakai catnya, karena ini gua nebak-nebak aja, karena gua sering banget ngeripen wanginya tuh kayak gini, kayak mirip di tone apa tadi gua bilang Hagtem ya. Terus di bagian sini moncong belakangnya dia pakai paku keling, jadi kalau misalkan kita mau ganti gas full ataupun ditambah, dia bisa dibor nih, bisa diganti ya. Dan ini jauh lebih bagus dibanding pakai baut AB ya. Kalau pakai baut AB tuh menurut gua kurang rapi, walaupun emang
Kalau misalkan kita ada keperluan pengen bongkar itu gampang, mudah bisa dilakukan sendiri. Tapi untuk estetika, kerapihan, gue lebih suka yang pakai paku keling seperti ini ya. Nih, karena dia tuh nggak yang mengganggu pemandangan lah ya. Tapi ya sesuai selera sih. Kalau menurut gue untuk kerapihan dia lebih suka yang pakai paku keling kayak gini. Dia rapih banget ya, dan bentuknya tuh wah gila sempurna banget. Dan yang paling gue suka juga di sini ada moncong yang akhirannya ini, moncong ujungnya tuh dia offset. Gua like banget sih sama moncong-moncong offset seperti ini, karena dulu itu produk JRC pertama ngeluarin knalpot kopi CMS dia kayak gini ya, dan kopi CMS kayak gini nih offset. Cuman untuk sekarang kebanyakan udah nih sama ratakan ya corongnya, tapi ini dia mempertahankan ciri khasnya nih offset. Ganteng banget. Terus dia punya logo gede banget nih. Dia punya logo gede banget ya. Saran gua sih bisa dikecilin lagi sih. Dikecilin lagi terus di model repeat lagi. Tapi ini gak masalah sih. Oke, bagian belakangnya dia seperti ini. Oh, dia ini ada sedikit menekuk bagian sini ya. Mungkin menyesuaikan si leherannya biar bisa ngepres si leherannya nih ke sini. Oke, untuk leherannya sendiri kayak gini. Las-lasannya dia rapi banget tuh ya. Karena ini pakai TIG ya. Pengelasannya TIG CO kalau nggak salah ya. Gua kurang paham. Gua nggak mendalami bidang publikasi logam. Nah, kayak gini. Terus juga ininya kayak gini ya. Tuh. Jadi bisa lebih presisi lagi lah kalau misalkan ininya kayak gini ya. Ya mudah-mudahan ini knalpot bisa presisi lagi. Dan untuk ukurannya ini gua pesan ukuran 26 28 ya kok. Ya 26 28. Ukuran 26 28 karena motor gue standar aja coy. Gak mau yang gede-gede lah. Oke. Penampakannya kayak gini lah kurang lebih. So gua gak mau berlama-lama lagi. Gue langsung pasang aja ya, kurang lebih kayak gini. Kalau misalkan teman-teman mau nanya bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, so langsung aja kita ke motor gue, langsung gue pasang si knalpotnya ya. Cus. Oke boy, sekarang kita coba dengerin ya. Kita coba untuk tes sound suara knalpot kopi CMS yang udah kita ulas tadi. Susah amat ngomongnya ya. Suaranya kayak gimana, suaranya di RPM bawah gimana, RPM atas gimana, kira-kira mantap gak ya, sesuai gak seperti yang kita harapkan kayak gitu. Dan saran gua sih ya, untuk kalian yang pengen denger suara knalpot ini dengan jelas, itu bisa kalian fullin volumenya, ataupun kalian pakai TWS ya, pakai handsfree kayak gitulah, dan alat-alat semacamnya kayak gitu. Aduh, udah lama nggak ngevlog, gua sekali ngevlog agak kaku. Oke, sekarang kita coba denger di RPM bawah nih. Kalau misalkan kita manteng kayak gini, kira-kira suaranya kayak gini, adem ya, adem lembas gitu. Seperti knalpot kopi CMS pada umumnya loh ya, kayak gini. Nah, kalau misalkan kita jepret, kira-kira suaranya kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Nanti kita coba untuk di RPM atasnya ya. Kita coba speeding biar kayak anak-anak zaman sekarang kayak gitu kan. Kita coba dengerin. Mudah-mudahan sih suara yang dihasilkan dari knalpot direkam kamera, dan outputnya juga nanti suaranya bakal mirip ya. Kalaupun misalkan nanti suaranya agak mirip pun ya, kurang lebih teman-teman bisa ada gambaran lah ya, kurang lebih suaranya kayak gitu, kayak gini ya. Nah,
Enak pasti, suaranya enak. Waduh, ada yang aneh nih dari mesin gua, ada kendala kayaknya. Isi pertalit jadi kayak gini nih, berbet. Enak sih ya. Untuk gerungnya sendiri sih ini kurang gerung sih kata gua ya, karena emang untuk setelan CVT-nya, setupnya belum gua atur lagi. Ini masih setelan yang knalpot standar, jadinya kurang gerung lah. Mungkin nanti diganti pernya yang lebih keras gitu ya, per sentry-nya, ataupun silvernya agak dibuat ringan, mungkin suaranya bakal lebih gerung lagi gitu ya. Tapi segini juga udah gerung sih, cakep. Ya tinggal kalian yang menilai lah, kurang lebih suaranya kayak gimana gitu ya untuk kopi CMS yang kita bahas ini nih, knalpot ini. Kalau menurut gua sih ini cukup memuaskan gitu ya. Dari fisiknya gitu ya, desainnya itu mirip banget sama knalpot standarnya, rapi, dan juga untuk dari suara menurut gua sih ini cukup apa ya, memuaskan lah, sesuai dengan apa yang gua inginkan. Asik. Kalau ini lepas tuh kayak ada ember-embernya dikit ya, gitu. Tapi is okay lah ya, nggak kayak ember-embit kayak gitulah, kayak anak-anak ember. Dia biluk zaman dulu cuy. Oke, mungkin udah bisa langsung gua simpulkan aja ya untuk suara dari knalpot ini. Untuk di RPM bawah dia adem, gerung gitu. Terus juga kalau misalkan kita jepret gini ya, agak sedikit pedas tapi tetap ramah lingkungan menurut gua kayak gitu. Dan untuk di RPM atasnya agak teriak, cuman tetap halus gitu ya. Memang ciri khas dari knalpot kopi CMS gitu ya. So jadi menurut gua sih knalpot ini worth it banget untuk dibeli dengan harga segitu ya, walaupun dibandingkan dengan kompetitornya ya ini cukup mahal dibandingkan yang lainnya gitu, tapi sebanding dengan beat quality-nya, suaranya juga bagus kayak gitu. Oke, kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyain seputar konten yang teman-teman udah tonton, bisa ditulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk di like kalau misalkan teman-teman suka, dan juga didukung terus channel ini, karena dukungan kalian itu semangat buat gua cuy, biar gua makin semangat berkembang di dunia per-YouTubean untuk memberikan inspirasi ilmu tentang otomotif untuk kalian semua. Oke, menurut gua sih udah cukup aja sampai sini. Gua Yagit Muhammad, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.